Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Silvina Azkia Koilani dengan NPM 2110631031337, mahasiswa jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dibuatnya tayangan ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Bambang Sutejo, SH.MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu mengenai pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia, di mana merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia dan mewujudkan cita-cita hukum Indonesia baik bagi hukum dasar maupun hukum tertulis. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem sebagaimana menurut Ruslan Abdul Ghani. Menurut Noto Nagoro, filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Selain sebagai dasar negara dan sebagai sistem filsafat, Pancasila juga bermakna sebagai ideologi bangsa. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia ini adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga merupakan nilai yang disepakati bersama. Karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia. Berikut ini saya akan sedikit menjelaskan makna dari Pancasila, dan saya juga akan menjelaskan bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk sila yang pertama yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila ini mengandung nilai ketuhanan. Maksud dari nilai ketuhanan ini yaitu Indonesia itu negara beragama. Jadi setiap rakyat Indonesia memiliki agama yang dipercayai dan agama yang berbeda-beda. Kita bisa menerapkan sila pertama dengan cara melakukan beberapa hal seperti: 1. Mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. 2. Menerapkan toleransi antar umat beragama, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Yang terakhir, tidak merendahkan atau mencemoohkan agama ataupun pemeluk agama lain. Selanjutnya, sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sila kedua Pancasila ini mengandung nilai kemanusiaan. Maksud dari nilai kemanusiaan ini adalah kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang, meskipun orang itu memiliki perbedaan dengan kita. Kita bisa menerapkan sila yang kedua ini dengan melakukan hal-hal seperti: pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Yang kedua, sigap membantu orang yang mengalami kesusahan tanpa pilih kasih. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya, sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila ini mengandung nilai persatuan. Maksud dari sila ketiga ini, kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu. Tidak boleh terpecah belah hanya karena sedikit perbedaan. Kita bisa menerapkan sila yang ketiga ini dengan melakukan hal seperti mengembangkan sikap saling menghargai keanekaragaman budaya, mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, yaitu dimana kita itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Lalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan mengembangkan sikap bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Lalu pada sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila ini mengandung nilai kerakyatan. Maksud dari nilai kerakyatan ini adalah negara kita mengutamakan rakyat. Jadi rakyat Indonesia ini harus diutamakan. Kita bisa menerapkan sila yang keempat ini dengan melakukan hal-hal seperti: satu, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, menghargai hasil musyawarah. Yang ketiga, menjalankan hasil musyawarah dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Yang keempat, berjiwa besar untuk menerima keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah. Dan yang terakhir yaitu ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, ataupun pilkada. Berikutnya yaitu sila yang terakhir, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila ini memiliki nilai keadilan. Maksud dari nilai keadilan ini yaitu kita harus bersikap adil dengan semua orang, tidak boleh membeda-bedakan orang. Kita bisa menerapkan sila yang kelima ini dengan melakukan hal-hal seperti: satu, menghormati hak-hak orang lain; dua, peduli dan membantu mengurangi penderitaan yang dialami orang lain; yang ketiga, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong; dan yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Berikut ini tayangan wawancara saya kepada beberapa responden mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka yang disesuaikan dengan latar belakang pekerjaan mereka masing-masing. Selamat siang Kak, perkenalkan nama saya Silvina. Saya mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa. Di sini saya ada tugas untuk mewawancarai tentang pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Boleh perkenalkan diri kakak? Iya, selamat pagi. Tentu boleh. Nama kakak siapa? Nama saya Cindy. Apa kakak bekerja? Ya, saya bekerja sebagai guru asistensi kelas 1. Apa kakak kuliah? Ya, saya kuliah. Masih semester berapa kak? Sekarang semester 3. Oke, baik. Kakak tahu Pancasila tidak? Ya, saya tahu. Bagaimana kakak menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kakak? Coba sila yang pertama. Sila yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Misalkan
berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, sama Saat bekerja, saat bekerja juga menyempatkan waktu sibuk apapun untuk melakukan beribadah. Oke, baik. Coba sila kedua. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya di kampus itu saya dalam pertama tidak membeda-bedakan orang untuk pertemanan. Baik. Coba sekarang sila ketiga. Tiga, persatuan Indonesia. Misalnya kita menggunakan produk-produk Indonesia, terus menggunakan bahasa Indonesia juga. Coba sekarang pada sila keempat, Kak. Sila keempat kan berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan di kantor kan suka ada rapat. Nah, kita menyampaikan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Oke, baik. Nah, yang terakhir coba sila kelima, Kak. 5, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya bersikap adil dalam memutuskan sesuatu, bersikap seadil-adilnya gitu aja. Oke, baik, Kak. Terima kasih ya atas waktunya dan sudah berkenan untuk diwawancari oleh saya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Silvina Azkia Koilani, mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya ada tugas untuk mewawancarai mengenai pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apakah saya boleh mewawancarai Ibu? Boleh. Sebelumnya, coba perkenalkan nama Ibu siapa? Nama saya Yeni. Pekerjaannya sebagai apa? Pekerjaannya sebagai ibu mengajar di SDN Pacing 1 Jatisari. Guru berarti. Iya. Tahu Pancasila tidak? Pancasila ya tahu, ada 5 Pancasila. Oke, jadi tahu Pancasila. Sekarang saya mau bertanya, bagaimana sih cara Ibu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Coba dari sila pertama. Kalau dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu berarti kita harus mementingkan kepentingan, contohnya misalkan mengerjakan sholat gitu, berpuasa yang wajib gitu ya, harus diutamakan daripada yang lainnya. Oke, baik. Sekarang coba sila kedua. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tentunya berarti tidak membeda-bedakan orang, membantu anak-anak yang belum pandai membaca dan menghitung ya, cara belajar menghitung, cara belajar ABC atau apa gitu, yang belum mengenal menjadi mengenal, yang belum bisa menjadi bisa ya gitu. Oke, baik. Sekarang sila ketiga. Untuk sila ketiga yaitu persatu Indonesia, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Contohnya pada saat pandemi seperti ini, seperti saya gitu ya, kan kalau belajar daring luring pasti ada keliling ke rumah kelompok anak masing-masing untuk belajar mengerjakan tugasnya sehari-hari gitu. Itu demi mencerdaskan anak bangsa. Oke, baik. Sekarang coba pada sila keempat, Bu. Untuk sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan rakyat, yaitu contohnya kita kalau misalkan mengambil keputusan sesuatu, jangan mengambil keputusan sesuai sendiri, jadi harus sesuai dengan keputusan orang banyak gitu ya. Udah gitu. Oke, sekarang coba sila terakhir, sila kelima. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Contohnya ya, misalkan membangun musola untuk kepentingan umum, membangun solokan untuk kepentingan umum, membangun siskamling untuk kepentingan umum, dan yang lainnya juga di atas kepentingan sendiri. Jangan mengutamakan kepentingan sendiri, harus mengutamakan kepentingan orang banyak.
Oke, baik. Mungkin cukup itu saja yang saya ingin tanyakan. Terima kasih atas waktunya dan sudah berkenan untuk diwawancarai oleh saya. Iya, makasih juga. Baik, itulah wawancara saya kepada beberapa responden. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah nilai-nilai Pancasila merupakan hasil kerja keras para leluhur kita yang ingin Indonesia dapat hidup dengan damai dan tentram. Kita sebagai anak muda harus bisa selalu menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila itu agar tidak pudar karena budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Apalagi sekarang ancaman bisa datang dari mana saja, bisa saja dari internet ataupun paham tidak benar dan lain sebagainya. Maka dari itu, implementasi Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam berkehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai dari Pancasila itu sendiri. Jika bukan kita yang menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, mau siapa lagi? Sekian pemaparan mengenai pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.